langka dan tidak langka. Sekarang kita akan melanjutkan hewan langka dan tidak langka. Pengertian hewan langka adalah hewan langka yang sangat sulit dicari karena jumlahnya sedikit sehingga jarang menemukan di alamnya. Atau sedangkan hewan yang tidak langka adalah hewan yang sering kita jumpai dan jumlahnya banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan langka, yaitu orang utan Sumatera. Orang utan Sumatera adalah spesies orang utan yang hidup dan endemik di Sumatera, sebuah pulau yang terletak di Indonesia. Tubuh mereka lebih kecil daripada orang utan di Kalimantan. Oke, orang utan Sumatera memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dari berat 200 pon. Indonesia memiliki spesies orang utan, yaitu orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, orang utan Tapanuli. Dari ketiganya berstatus kritis. Karena apa kritis? Karena hewan tersebut hampir punah. Oke, lanjut. Hewan kedua yaitu badak Jawa. Nah, badak Jawa ini termasuk hewan langka, yang dimana badak Jawa lebih kecil daripada sepupunya badak India dan memiliki besar tubuh yang lebih dekat dengan badak hitam. Panjang tubuh badak Jawa termasuk dengan kepalanya lebih dari 3,1 dan sampai dengan 3,2 meter dengan mencapai tingginya 1,4 sampai 1,7 meter. Selanjutnya ada namanya hewan langka ketiga, harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera inilah yang dilindungi di Taman Nasional Indonesia. Nah, inilah sekarang yang berada di Sumatera Utara, yaitu harimau Sumatera. Apa itu harimau Sumatera? Harimau Sumatera adalah populasi Patera atau Tigrisodeka yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Makanya di kebun binatang contohnya inilah hewan yang dilindungi, hewan yang tidak boleh dipunahkan. Selanjutnya itu ada anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemis yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebutkan anoa sebagai kerbau kerdil, yaitu anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan, yang merupakan mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada yang keempat adalah babi rusa. Ini adalah jenis hewan langka yang dimana kita harus memeliharanya, tidak boleh dipunahkan, yaitu babi rusa disebut sebagai satwa aneh karena memiliki taring yang menyerupai rusa, namun sangat taksonomi termasuk famili Suidae, yaitu semua jenis babi masuk di sini, bukan babi liar ya nak. Oke, lanjut. Yang kedua materinya adalah hewan yang tidak langka. Hewan yang tidak langka seperti yang ada di sekitar kamu, seperti sapi, kambing. Pasti kamu tahu kan? Hewan sapi dan kambing itu, kucing, ayam, itu adalah jenis hewan yang tidak langka. Oke? Selanjutnya, Ibu tanya, cara penyebab terjadinya kelangkaan hewan di Indonesia itu, contohnya satu, siapa yang tahu? Contoh penyebab terjadinya kelangkaan hewan di Indonesia. Siapa yang tahu? Nggak ada? Oke. Yang kenapa terjadinya kelangkaan hewan di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Satu, faktor dari alami dan buatan. Faktor dari alami itu yaitu karena terjadinya bencana. Selanjutnya itu ada serangan penyakit atau kelompok hewan predator. Sedangkan kedua, penyebab kelangkaan hewan itu dari faktor buatan, yaitu namanya
dari buatan kan? Faktor dari buatan. Mencuri hewan itu faktor dari buatan. Yang kedua itu ada melestarikan hewan langka. Caranya melestarikannya itu dengan apa? Dengan membuat, kan kalau di taman hewan nak, membuat hewannya supaya dianya tidak terkena sama kamu, dianya apa sih, ada namanya papan larangan. Kalau kamu ke taman hewan pasti ada namanya papan larangan. Sudah? Kan di situ ada dilarang menyentuh kacang, seperti di namanya itu di ruangan kayak seperti hewan langka harimau. Itu kan kita nggak boleh menyentuhnya kan? Kita nggak boleh nyentuhnya. Kalau nyentuh terjadilah apa? Adalah tahu nggak ada, ya kan? Kedua itu ada membuat penangkalan. Kan ada di situ penangkalan. Penangkalan itu apa, Bu? Penangkalan itu orang yang bisa mengalihkan hewan tersebut. Yang ketiga itu ada namanya menghindari transaksi hewan. Itu nggak boleh namanya transaksi hewan, apalagi hewan langka. Hewan langka itu kan perlu dilestarikan. Oke, yang keempat adalah pemburuan liar. Banyak sekali manusia yang memburu hewan-hewan liar seperti ular. Itu kan kalau ular itu termasuk apa? Hewan apa? Hewan langka apa atau tidak langka? Tidak langka. Oke, yang terakhir adalah menghindari eksploitasi hewan atau satwa. Itu nggak boleh. Oke, lanjutnya tempat-tempat untuk melestarikan hewan-hewan tersebut, hewan langka, adalah Taman Nasional Indonesia. Taman Nasional Indonesia itu terbagi menjadi namanya, ada taman dari Sulawesi, taman dari masih banyak lagi dari Kalimantan. Di Indonesia banyak sekali tempat-tempat khusus untuk hewan-hewan yang tempat hewan yang sangat langka. Jadinya kita nggak boleh sembarangan orang menjual atau mentransaksi hewan tersebut. Bisa? Paham? Paham sampai sini? Paham? Oke, kalau paham nak, sekarang tugasmu ibu suruh mendiskusikan hasil yang ibu paparkan tadi bersama temanmu. Bentuklah 3 kelompok tersebut untuk berdiskusi mengenai hewan langka dan hewan punah. Oke, baiklah, kita akan lanjut berdiskusinya. Di sini ada materi, ada satu kelompok, satu diskusi yang harus kamu diskusikan bersama temanmu. Ibu akan membaginya. Silakan kamu berdiskusi bersama temanmu, dan satu orang nanti, yaitu ketua kelompoknya, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan berdiskusi.
Silahkan dikerjakan. Oke. Waktu 20 menit sudah berlalu, sudah mengerjakan 10 soal evaluasi tersebut. Nanti ketua kelompoknya akan memberikan kepada Ibu. Oke? Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kembali lagi kita memperdalam namanya hewan langka dan tidak langka. Pelajarilah lebih lanjut agar kamu tahu mana hewan langka dan tidak langka, agar penjagaan hewan langka agar tidak punah. Bagaimana cara solusi hewan langka itu? Itulah kita harus memperdalam atau mempelajari pelajaran tersebut. Ibu akhiri. Wassalam.